Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua untuk dapat kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah ta'ala yang menjadi beberapa pokok pembahasan kita yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama berkaitan dengan kapan dimulai waktu wajibnya berpuasa dalam satu hari. Kapan dimulai wajibnya berpuasa dalam satu hari. Pembahasan ini pun menjadi perbincangan para ulama karena telah ditunjukkan oleh ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa waktu yang wajib untuk seseorang memulai puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Ini diantara contoh-contoh dari puasa yang wajib. Demikian pula puasa-puasa yang sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa Ayyamul Bid yang dikenal dengan 3 hari pada setiap bulannya, puasa Daud dan yang semisalnya. Maka puasa tersebut dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ini rentang waktu yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam berpuasa. Mulai dari mana? Dari terbitnya fajar yang kedua. Apa sungguhnya yang dimaksud dengan fajar yang kedua itu? Yang puasa dimulai darinya sampai terbenamnya matahari. Kalau masalah terbenamnya matahari mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah apa sungguhnya yang dimaksud dengan fajar yang kedua, yang juga dikenal di kalangan para ulama dengan atau disebut dengan fajar as-sadiq. Fajar yang kedua atau disebut dengan fajar as-sadiq, yang darinya lah dimulai waktu berpuasa, maka fajar yang kedua atau fajar as-sadiq itu merupakan nama dari mulainya waktu siang ya, nama
dari permulaan waktu siang. Atau dengan bahasa yang lain, fajar shadiq itu adalah putihnya waktu siang atau terangnya waktu siang yang mulai munculnya terang waktu siang itu setelah waktu malam berakhir, setelah gelapnya malam berakhir. Ya. Ini dimaksud dengan fajar yang kedua, atau yang diistilahkan para ulama dengan al-fajr as-sadiq. Bila demikian, apa yang menjadi tanda? Ya, apa yang menjadi tanda fajar yang kedua ini? Para ulama menjelaskan bahwa tanda dari fajar yang kedua, atau yang disebut dengan fajar as-sadiq, adalah ketika mulai nampaknya, mulai munculnya terangnya waktu siang yang masih bercampur dengan gelapnya akhir malam. Dengan gelapnya akhir malam. Kemudian putihnya waktu siang tadi, terangnya waktu siang tadi, lama-kelamaan akan mulai tersebar dan mulai menguat cahaya putih tersebut, cahaya terang tersebut, yang pada akhirnya cahaya itu pun akan menyebar secara horizontal dari kanan dan ke kiri, memenuhi ufuk, memenuhi bagian ufuk, dan tidak ada gelap setelah itu. Ya, ketika dia semakin menguat, semakin tersebar, terbentuklah apa yang disebut dengan apa? Siang hari. Nah, sehingga permulaan siang hari yang masih bercampur dengan sisa malam itu disebut dengan apa? Dengan fajar yang kedua. Disebut dengan fajar yang kedua atau fajar as-sadiq. Ya. Nah, kalau ada fajar yang kedua, berarti ada fajar yang pertama. Kan begitu. Kalau ada fajar yang shadiq, apa maksudnya fajar shadiq? Fajar yang benar. Berarti ada fajar yang kadzib, fajar yang tidak benar, yang dusta, kata para ulama. Diistilahkan dengan istilah demikian. Bila kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan fajar yang kedua, atau dengan nama lain fajar as-sadiq, maka apa pula yang dimaksud dengan fajar yang pertama, atau yang disebut para ulama juga dengan fajar al-kadzib. Fajar yang pertama atau fajar al-kadzib adalah fajar yang cahayanya menjulang ke atas. Cahayanya menjulang ke atas secara vertikal, yang digambarkan para ulama seperti ekor serigala. Cahayanya tersebut terpancar ke atas begitu. Ya. Kemudian fajar yang pertama ini dia juga membawa cahaya terang. Akan tetapi lambat laun cahaya terang tersebut akan menghilang. Akan menghilang ditelan gelapnya malam yang masih kuat pada waktu itu. Ya. Sehingga disebutlah ini fajar yang pertama. Seakan-akan dia waktu fajar, padahal dia bukan waktu fajar. Sehingga disebutlah dia sebagai fajar al-kadzib, fajar yang dusta, fajar yang tidak benar. Kenapa? Karena dia bukan kemudian fajar yang kemudian melahirkan waktu siang. Justru dia fajar yang kemudian apa? Munculkan cahaya, namun cahaya tersebut hilang, ternyata masih malam. Ya. Nah, inilah ayol ikhwah perbedaan antara fajar yang kedua dan fajar yang pertama. Nah, waktu wajib dimulainya berpuasa dalam satu hari itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua. Itu fajar
yang merupakan cikal bakal waktu siang. Ya. Fajar yang kedua yang darinya lah akan terbentuk waktu siang tersebut, ya, yang diawali dengan cahaya titik, cahaya terang siang yang masih bercampur dengan gelapnya akhir malam. Ya, kemudian cahaya tersebut menguat, tersebar ke kanan dan kiri, menguat, tersebar kanan kiri, terus demikian sampai kemudian memenuhi ufuk di langit dan disebutlah dengan siang hari. Maka dimulainya munculnya fajar yang kedua ini, disitulah ya kita disyariatkan untuk memulai puasa pada setiap harinya. Nah, fajar yang kedua ini, untuk memudahkan kita mengetahuinya, fajar yang kedua ini juga merupakan tanda dari masuknya waktu sholat subuh. Berarti apabila telah dikumandangkan azan untuk waktu sholat subuh, itu pertanda fajar yang kedua telah terbit. Ya, oleh karena itulah kita disyariatkan untuk memulai puasa Ramadan. Kapan? Mulai setelah menahan diri untuk berpuasa setelah apa? Setelah sang muadzin selesai dari azannya. Ya, atau mulai dia mengumandangkan azan, maka disitulah kita mulai untuk menahan diri berpuasa, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan sebagai seorang yang berpuasa. Kapan ini? Sampai kapan? Tentang waktunya sampai tenggelamnya matahari. Maka sepanjang itulah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk kaum muslimin memulai puasanya dalam satu hari. Dimulai dari terbitnya fajar as-sadiq, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari. Yang demikian ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia. Tersebut di dalam ayat yang masyhur dari surat Al-Baqarah, dari ayat ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk boleh makan dan minum pada malam hari. Sampai kapan? Kata Allah Azza wa Jalla dalam kelanjutan ayatnya, sampai jelas bagi kalian. Ya. Jelas bagi kalian perbedaan antara al-khaytul abyad, benang putih dan benang hitam. Kata Allah Azza wa Jalla, dari minal fajar, dari waktu fajar. Ya. Para ulama ahlu tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sampai jelas bagi kalian mana benang putih dan benang hitam. Itu maknanya adalah sampai jelas bagi kalian putihnya, terangnya siang dan gelapnya malam. Ya. Yang ini mengisyaratkan kepada kita adalah pada waktu fajar yang kedua. Nah, karena pada waktu fajar yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi, fajar yang kedua itu mulai dari apa? Dari mulai munculnya benih-benih siang yang masih bercampur dengan apa? Gelapnya sisa malam. Ya. Nah, ketika sudah semakin kuat ini, semakin jelas, maka disitulah mulainya kita untuk berpuasa, tidak lagi boleh makan dan minum. Sampai kapan? Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kata Allah. Kemudian sempurnakanlah puasa itu untuk kalian menahan diri dari makan dan minum dan melakukan pembatal puasa yang lainnya sampai tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai masuknya waktu malam, ditandai dengan apa? Dengan tenggelamnya matahari. Berkata Al-Imam
Abu Umar bin Abdul Bar dalam yang disebut dalam kitabnya Al-Jama', beliau mengatakan wan naharul ladzi yajibu siyamuhu min tulu'il fajri ila ghurbi syams ala hadza ijma'u ulama'il muslimin. Kata beliau, waktu siang yang wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa padanya itu dimulai dari terbitnya fajar. Yang dimaksud di sini apa? Fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari ini. Waktu ini merupakan waktu yang telah disepakati seluruh ulama kaum muslimin. Ya, seluruh ulama kaum muslimin. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, wattafaqu ala anna wujub as-shaumi wa waqtahu min awal tulu'il fajr tsani ila ghurubi syams. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Ifsah bahwa para ulama telah bersepakat bahwa wajibnya berpuasa, ya, wajibnya berpuasa waktunya ditandai dengan dimulai dari awal terbitnya fajar yang kedua sampai ini sampai tenggelamnya matahari. Sehingga apabila kita telah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, kita berpuasa mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari, ya, sampai tenggelamnya matahari, menahan dari berbagai bentuk pembatal-pembatal puasa, maka selepas itu diperbolehkan bagi kita untuk makan dan minum dan berhubungan dengan istri kita, berjima', ya, setelah tenggelamnya matahari tersebut, ya, sampai kita bertemu kembali kepada fajar yang kedua pada hari yang keesokannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam mentafsirkan ayat di atas, ya, dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-187, beliau mengatakan hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin wa raf'un lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kebolehan, ya, bagi seorang yang berpuasa untuk makan dan minum serta berjima mulai dari tenggelamnya matahari sampai dia bertemu dengan fajar yang kedua pada keesokan paginya, ya, keesokan harinya, ya, kebolehan perkara itu merupakan rukhsah. Itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, dan sekaligus itu sebagai bentuk, ya, sebagai keringanan dari Allah untuk menghilangkan syariat yang sebelumnya yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin di awal-awal Islam. Nah, berarti kita bertanya-tanya nih, apa sesungguhnya, ya, syariat yang ternyata telah disyariatkan sebelumnya bagi kaum muslimin yang berpuasa di awal-awal Islam itu terkait dengan kebolehan makan dan minum. Ya, beliau menjelaskan. Selanjutnya kata beliau, fa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yahillu lahu al-aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya aw yanam qabla dzalik. Nah, di sini faedahnya ini. Kata beliau menjelaskan bahwa dahulu di awal-awal Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa apabila, ya, salah seorang yang telah
berbuka dari puasanya, ya, maka diperbolehkan dia untuk makan dan minum dan berjima itu sampai sholat isya saja. Waktunya sampai apa? Waktunya sampai sholat isya saja. Sampai waktu isya saja itu kebolehan makan dan minum ataupun berhubungan setelah berpuasa sehari penuh. Ya. Atau sampai dia tidur sebelum waktu isya. Sampai dia tidur sebelum waktu isya. Ya. Kita lanjutkan. Famata nama aw shallal isya haruma alaihi at-ta'amu wasyurbu wal jima'u ila al-lailatil qabilah. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, maka kapanpun ada seorang yang tidur sebelum waktu isya, ya, dia sudah berbuka. Terbit matahari, tenggelam matahari, dia berbuka, makan, minum, ya. Tiba-tiba mungkin karena paginya bekerja dengan kerja yang berat, tertidur sebelum sholat isya. Ya, sebelum sholat isya dia tertidur. Atau ada seorang yang, ya, makan dan minum, kemudian sampai waktu isya, ya, maka kata beliau haruma alaihi ta'am wasyurb wal jima'. Maka bila dia sudah tidur sebelum waktu isya atau sudah sampai padanya waktu isya, setelah itu, selepas itu tidak boleh lagi, haram hukumnya bagi orang tersebut untuk makan dan minum dan berjima' sampai malam yang setelahnya. Ini kan sesuatu yang berat, ya. Beginilah ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam. Di awal Islam waktu itu. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan. Fanazalat hadhil ayah fafarihu biha farhan syadidan. Maka kaum muslimin di awal-awal Islam ketika itu sangat mendapatkan dan merasakan rasa berat yang sangat, ya, pada ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam berpuasa di awal-awal Islam ketika itu sampai turunnya ayat ini, ya, yang mengisyaratkan kita kepada ayat Al-Baqarah 187, ya, sampai turunnya ayat ini. Maka dengan turunnya ayat ini maka kaum muslimin pun bergembira dengan kegembiraan yang begitu besarnya, ya, di mana haitsu abahullahu al-akla wasyurba wal jima' fi ayyi lailin sya'a as-sha'im ila ayatabayyana diya'us subhi diya'us sabahi min sawadil lail. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla membolehkan kaum muslimin untuk makan, minum dan berjima' pada waktu malam kapanpun, waktu malam manapun, ya, yang diinginkan oleh seorang yang berpuasa itu, sampai dia bertemu kembali dengan fajar yang kedua pada keesokan harinya, ya. Nah, itu ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, rukhsah dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus mengangkat rasa berat yang dialami kaum muslimin di awal-awal pensyariatan berpuasa di awal Islam ketika itu, ya. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar, ya, kedua, sampai terbit fajar yang kedua, ya, kemudian berpuasa dan sempurnakan puasa tersebut sampai malam hari, yaitu dengan terbenamnya matahari. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita dapat mengetahui bahwa dahulu di awal-awal Islam kaum muslimin, ya, kesempatan boleh berbuka, makan dan minum serta berhubungan jima' itu hanya sampai sholat isya saja.
atau sampai dia tertidur sebelum sholat isya tersebut. Ya, jadi kalau ada orang setelah berbuka, ya, karena capek bekerja seharian, tertidur, ya, tertidur sebelum sholat isya, setengah jam sebelum sholat isya. Ya, sudah dia ketika sudah bangun sudah nggak boleh lagi makan dan minum, harus berpuasa itu, harus berpuasa sampai keesokan paginya, ya, sampai kemudian apa? Dia mendapati malam berikutnya pada keesokan harinya, ya, baru boleh kemudian dia berbuka setelah tenggelamnya matahari pada malam yang keesokannya. Begitu berat, ya. Nah, sehingga ini merupakan kemudahan dan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga jelaslah bagi kita bahwa waktu yang disyariatkan, bahkan waktu yang wajib dalam sehari untuk berpuasa, itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fajar yang kedua, yang juga disebut para ulama dengan al-fajr shadiq, sampai tenggelamnya apa? Tenggelamnya matahari. Kemudian pembahasan berikutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah apakah kewajiban berpuasa Ramadan itu harus berdasarkan ketetapan pemerintah, ataukah boleh bagi kaum muslimin untuk mulai berpuasa Ramadan meskipun dengan tanpa ketetapan pemerintah? Ya. Maka di sini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan untuk memulai berpuasa Ramadan melalui ketetapan pemerintah. Ya. Dalam penentuan terlihatnya hilal atau memulainya berpuasa Ramadan, tidak dipersyaratkan ketetapan dari pemerintah. Bahkan setiap orang boleh berpuasa, ya, selama dia yakin bahwa hilal telah terlihat, ataupun dengan tiga cara dari penentuan masuknya satu Ramadan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sehingga kalau misalkan ada seorang pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, waktunya melihat hilal, ya, setelah tenggelamnya matahari. Hilal itu dilihat kapan? Dilihat pada malam ke-30. Ya. Hari ke-29, malam ke-30 bulan Sya'ban setelah tenggelamnya matahari. Ya, dilihat ke arah barat, ya, maka hilal akan muncul di situ. Nah, ada seorang dari kalangan kaum muslimin, ya, yang kemudian melihat hilal dengan mata kepalanya. Dan dia yakin bahwa itu hilal Ramadan. Berarti apabila dia telah melihat hilal, kewajibannya apa? Kewajiban baginya untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian apabila kalian telah melihat hilal. Ya, perintah dari Rasulullah SAW untuk berpuasa bila hilal telah terlihat. Kan begitu. Nah, oleh karena itu para ulama yang pendapat yang pertama itu mengatakan tidak perlu adanya ketetapan pemerintah yang menetapkan masuknya satu Ramadan dan mulainya berpuasa. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa di dalam penentuan terlihatnya hilal dan penentuan masuknya waktu Ramadan, penentuan mulainya berpuasa Ramadan itu harus melalui penetapan pemerintah. Ya. Agar apa? Agar orang yang mengaku
bahwa ia telah melihat hilal, ya, berita orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemerintah tersebut, ya, agar dapat diteliti dengan jelas jujurnya pengakuan tersebut. Nah, karena apabila perkara mulainya berpuasa diserahkan kepada pribadi-pribadi kaum muslimin, maka sangat rentan dengan namanya apa? Khilaf. Terjadinya perselisihan. Ya. Berbeda halnya kalau kemudian mulai berpuasanya kaum muslimin itu merujuk melalui penetapan pemerintah ataupun penguasa. Ya. Dari silang pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua tadi, bahwa mulai berpuasanya kaum muslimin, ya, dan penetapan 1 Ramadan itu ditetapkan dan diamalkan melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, untuk menutup semua celah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah tubuh kaum muslimin dari penentuan berpuasa 1 Ramadan tersebut. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Satu pembahasan yang masyhur diulas dan dikaji, ya, dalam kajian-kajian berpuasa Ramadan seperti ini, tentang pembahasan yang berkaitan dengan matla', ya, yang berkaitan dengan matla', tempat terbitnya hilal. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pembahasan apakah apabila ada satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin, mereka telah melihat hilal di negerinya, mereka telah meru'yah hilal, telah melihat hilal, berarti wajib atas mereka untuk berpuasa, kan begitu. Nah, apakah kewajiban itu juga diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, diwajibkan kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin di dunia ini berdasarkan ru'yah hilal satu negeri tadi, ya, ataukah tidak? Ataukah setiap negeri itu sesuai dengan ru'yahnya masing-masing, ya, sesuai dengan ru'yahnya masing-masing. Dalam perkara ini para ulama berkhilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa apabila ada sebuah negeri sudah terlihat hilal di negeri tersebut, maka dengan terlihatnya hilal di negeri itu, seluruh negeri-negeri kaum muslimin harus berpuasa, ya, dibangun dengan hilal yang terlihat dari negeri tersebut, ya. Mereka juga berdalilkan dengan hadits Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian telah melihat hilal, ya. Nah, hadits Nabi alaihi salatu wassalam ini, ya, menunjukkan khitab ataupun hadis yang diarahkan secara umum kepada kaum muslimin. Apabila sudah melihat hilal, maka berpuasalah, ya. Sehingga apabila ada satu negeri, di negeri tersebut hilal telah terlihat, berarti wajib berpuasa, maka kewajiban itu pun berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang lain. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa kewajiban berpuasa, ya, itu hanya berlaku kepada negeri yang terlihat hilal pada negeri itu dan negeri-negeri yang berdekatan dengannya, negeri-negeri tetangga. Adapun negeri-negeri yang jauh, maka tidak ada kewajiban bagi mereka juga untuk ikut berpuasa, karena berbeda matla', tempat keluarnya apa? Hilal dan waktu keluarnya hilal. Ya, contoh misalkan di negeri kita Indonesia ini, negeri kita telah melihat hilal hari Senin, contoh saja.
Ya. Maka negeri-negeri yang jauh seperti Arab Saudi, seperti Amerika, seperti benua Eropa dan semisalnya yang jauh-jauh tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk ikut berpuasa di hari Senin atau di hari Selasanya. Hari Senin berarti besoknya puasa, hari Selasa. Untuk berpuasa di hari Selasanya seperti seperti ru'yah yang dibangun di negeri Indonesia ini. Adapun untuk negara-negara yang terdekat seperti Malaysia, Singapura, karena berdekatan, maka mereka ikut membangun puasa mereka berdasarkan hilal yang telah terlihat di Indonesia. Ya. Mereka juga berdalilkan dengan hadis yang cukup panjang. Namun, ikhwati fillah rahimakumullah, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah bahwa keputusan, ya, penetapan berpuasa tersebut kembali kepada pendapat yang dipilih oleh ulama negeri tersebut. Ya, kalau di negara kita ini ada MUI, ya. Nah, sebagai yang dipercaya oleh pemerintah kita. Nah, maka apabila MUI memilih salah satu pendapat dari dua pendapat yang disebutkan tadi, maka sah-sah saja. Ya. Jadi ini yang pendapat yang kuat bi'idznillah ta'ala, bahwa perkara tersebut dikembalikan kepada pendapat mana yang dipilih oleh ulama dalam negeri tersebut. Ya, kalau ulama dalam negeri itu mereka mengatakan bahwa apabila telah berpendapat dengan pendapat pertama, maka semuanya harus berpuasa. Kalau kemudian ulama dalam negeri itu mereka berpendapat bahwa setiap negeri itu berpuasa sesuai dengan ru'yahnya masing-masing, maka itu yang diambil dan diamalkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu barakallahu fiikum.